Tepat 1 tahun Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia di periode keduanya didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Banyak kebijakan yang menjadi sorotan dan perlu dievaluasi. Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aisyah Putri, menilai 5 sektor yang disoroti dari pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam 1 tahun ini. Di antaranya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dari kelima sektor tersebut, hanya satu yang dinilai bagus, yaitu infrastruktur. Sementara yang lainnya menurut Aisyah belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilatari pemerintahan Jokowi baru berjalan 1 tahun dan ada tantangan pandemi COVID-19 yang harus dihadapi terlebih dahulu. Aisyah melihat dari 5 poin tersebut, pemerintah sudah melakukan upaya dan menjalankan prioritas-prioritas, tetapi ternyata hasilnya belum optimal. Salah satu yang menjadi problematik adalah sektor pembangunan sumber daya manusia, yaitu Kartu Prakerja. Sementara Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti juga menyoroti penegakan hukum di era kedua Jokowi memimpin, khususnya mengenai gerakan anti korupsi. Ray menilai pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bukan sesuatu yang penting bagi pemerintah Jokowi. Meski disebut sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi penegakan hukum terhadap praktik ini melaju seperti biasa. Begitu juga di mata Gerindra, setahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinilai belum banyak target yang bisa dicapai. Hal ini bisa dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengganggu. Menurut anggota DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, pandemi COVID-19 mengakibatkan target-target dan capaian pemerintah terganggu. Seperti perkembangan ekonomi, target untuk membuka lapangan kerja, dan target untuk memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Gerindra berharap wabah COVID-19 ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah, sehingga target-target yang diharapkan pemerintah di tahun kedua dapat terwujud. Sementara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memiliki 2 perspektif dalam menilai pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, yaitu perspektif komitmen atau integritas dan perspektif kompeten atau kapasitas. Dalam perspektif komitmen atau integritas, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai perkataan dan perbuatan Jokowi tidak selaras. Ketidakselarasan kata dan perbuatan Jokowi, kata Mardani, menurunkan marwah dan martabat institusi kepresidenan. Diingatkan Mardani, Presiden Jokowi tidak seharusnya bekerja sendiri, ada Ma'ruf Amin sebagai wapres. Untuk perspektif komitmen atau integritas, PKS memberi nilai 6 untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kemudian, dalam perspektif kompeten atau kapasitas diakui PKS di periode kedua Jokowi memimpin pemerintahan, tantangannya sangat berat karena menghadapi pandemi COVID-19. Namun, cara Jokowi menangani pandemi ini dinilai PKS sangat buruk sekali. Padahal, ini kesempatan emas luar biasa ketika anggaran dan perhatian kepada kesehatan demikian besar. Lalu Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberikan rapor merah dalam pemberantasan korupsi pada 1 tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Peneliti Pukat UGM Zainur Rahman mengatakan rapor merah untuk 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah KPK lumpuh disebabkan revisi UU KPK. Bukti KPK lumpuh ditunjukkan dengan tidak ada pengungkapan kasus korupsi strategis atau kasus korupsi kelas kakap hingga sekarang ini. Dari sisi legislasi, dalam 1 tahun ini tidak ada satupun legislasi yang diajukan oleh Presiden mempercepat pemberantasan korupsi, seperti RUU Pembatasan Transaksi Tunai, RUU Perampasan Aset juga belum ada perkembangan.